Hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman berkaitan dengan truly. Kita melanjutkan di dalam pembahasan kita sebelumnya. Kita akan membahas dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan, kita baca mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat ke-6 terlebih dahulu. Lalu ayat 7 sampai ayat ke-30 kita baca bersama-sama saja ya. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai yang ke-6 sebelumnya kita sudah bahas di dalam minggu-minggu yang lalu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka bersama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi sama-sama. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Mari kita berdoa sekali lagi. Kembali bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Kiranya Engkau boleh kembali memberkati kami dan firman-Mu boleh sekali lagi diperdengarkan. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau juga boleh mengaruniakan pengertian bagi kami, iman bagi kami. Yang kami boleh makin bertumbuh di dalam relasi kami dengan Tuhan dan juga di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam perumpamaan atau di dalam Yohanes pasal 10 ini ada dua metafora yang Yesus gunakan untuk menggambarkan siapa diri Dia. Pertama adalah metafora yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana Yesus berkata, Dia adalah gembala yang baik. Dan hari ini kita akan lebih melihat kepada apa yang dimaksud oleh Yesus ketika Dia berkata, Akulah pintu kepada domba-dombaku tersebut. Tetapi pada waktu kita melihat dua bagian metafora ini dengan dua pembagian pembahasan itu, ada satu hal yang mungkin kita perlu lihat terlebih dahulu, dan ini penafsir mengatakan seperti ini. Antara pasal 10 ayat 1 sampai 6 dengan ayat 7 dan seterusnya. Ayat 7 dan seterusnya ini bukan berbicara mengenai pengajaran lebih lanjut daripada Yesus Kristus untuk menguraikan apa yang dibahas di dalam ayat 1 sampai 6. Tetapi apa yang dibahas dalam ayat 7 dan seterusnya ini merupakan satu aplikasi yang Tuhan berikan kepada diri kita umat Allah berkaitan dengan pengertian bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan juga Yesus adalah pintu itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, kita sudah melihat bahwa ini mau menunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang menuntun umatnya, menggembalakan umatnya atau domba-dombanya dengan satu hati yang mengasihi mereka dan betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari umatnya. Dan saat itu Yesus sedang mengkomparasi dirinya dengan para pemimpin agama yang di dalam kitab suci yang juga dikatakan sebagai gembala dari umat Allah. Dan pada waktu Yesus mengatakan dan membandingkan dirinya bersama dengan gembala-gembala yang ada sebelumnya. Di sini Yesus berkata, gembala-gembala yang ada sebelum aku itu semuanya adalah pencuri. Tetapi pada waktu kita berbicara seperti ini mungkin kita tanya, siapa yang menjadi gembala sebelum Yesus Kristus? Dan tentunya akan ada banyak sekali para gembala yang datang untuk menggembalakan umat Allah. Apakah mereka termasuk Abraham mungkin? Apakah mereka termasuk Musa? Apakah mereka termasuk Yosua? Apakah para hakim juga termasuk di dalamnya Daud dan yang lain-lainnya seperti itu? Kalau kita perhatikan kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut, maka kita akan menemukan sebenarnya Yesus bukan sedang berbicara mengenai orang-orang yang sebelum itu. Tetapi kata kerjanya merujuk kepada orang-orang yang sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan para gembala yang tidak baik itu? Para gembala upahan itu. Bapak Ibu kalau ingin mengerti ini, maka kita tidak bisa lepaskan diri dari pasal yang ke-9. Di mana ketika Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah terang dunia dan orang yang ada di dalam Kristus, Dia adalah orang yang melihat kepada terang itu. Maka para Farisi itu mempertanyakan kebenaran ini. Dengan cara bagaimana? Ketika Yesus membuktikan bahwa Dia adalah terang dunia dengan cara mencelikan mata seorang yang buta sejak lahir. Yang terjadi adalah orang-orang Farisi dan Yahudi tidak menerima tindakan penyembuhan itu. Alasannya sederhana, karena kesembuhan itu dikerjakan di hari Sabat. Seharusnya orang tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Apakah ini adalah satu perintah Tuhan? Kalau kita perhatikan seluruh kitab suci, seolah-olah ada perintah kita tidak boleh bekerja di hari Sabat. Tetapi masalahnya adalah di zaman Yesus Kristus, mereka sudah berusaha mengkomplikasikan firman itu dengan segala regulasi
dengan segala peraturan yang membebankan orang-orang Israel sendiri atau umat Allah. Sehingga pada waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan mereka marah, ini adalah salah satu contoh hal tersebut. Di mana seolah-olah di hari Sabat kita tidak boleh melakukan kebaikan. Kita nggak boleh melakukan apapun, termasuk juga untuk menolong orang yang ada di dalam kesulitan, kecuali mereka terancam nyawanya. Tapi orang yang buta ini tidak terancam nyawanya. Kalau dia tidak terancam, seharusnya Yesus bisa tunda mungkin sampai keesokan harinya baru melakukan hal itu. Tetapi yang Yesus lakukan tidak seperti itu. Dia sembuhkan orang itu di hari Sabat. Nah, kenapa hal itu? Tentunya saya tidak akan bahas itu lebih lanjut. Bapak Ibu silakan cari sendiri karena kita tidak sedang bahas itu. Tetapi karena kita akan menyinggung hal ini, maka saya sebutkan itu sedikit untuk kita bisa pahami. Dan pada waktu orang itu sembuh, maka orang-orang Yahudi itu mempertanyakan bagaimana dia bisa sembuh. Orang buta ini menjelaskan, ada seorang aduk tanah, oleskan itu di mata saya, suruh saya mandi di Siloam. Lalu kemudian saya mengalami kesembuhan. Lalu mereka ketika mendengar itu, mereka punya satu pemikiran mengenai orang yang telah menyembuhkan orang buta ini. Yaitu apa? Dia pasti tidak bersumber dari Tuhan. Dia pasti bersumber dari setan. Karena kalau dia bersumber dari Tuhan, Tuhan tidak akan mengutus seorang hamba yang menentang perkataan Tuhan sendiri. Itu sebabnya mereka berusaha terus menginterogasi orang buta ini, mencari tahu, bahkan mengancam orang tuanya. Kalau mereka sampai berpihak kepada anaknya, mereka akan diekskomunikasi dari masyarakat orang Yahudi. Akhirnya bagaimana? Orang tuanya lepas tangan, orang ini harus sendirian menghadapi para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi yang menuduh dia adalah orang yang sudah mendapatkan satu pelayanan dari orang yang tidak takut Tuhan atau orang yang pasti bukan bersumber dari Tuhan. Sampai ketika dia mungkin jengkel seperti itu. Dan ketika orang-orang Yahudi ini bertanya kembali kepada diri dia, tolong ceritakan pada kami, bagaimana engkau disembuhkan? Dia mengeluarkan satu kalimat, yaitu mengatakan seperti, kamu tanya lagi, saya sudah kasih tahu, kamu tanya lagi, kamu betul-betul mau jadi murid dia? Lalu mereka berkata, kami anak Abraham, kami pengikut Abraham, tidak seperti kamu, kamu adalah murid orang itu. Ini bukan sesuatu kalimat yang baik, tetapi mereka sedang menghina orang buta ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau di tengah-tengah kita ada orang yang sembuh dari sakit. Kalau di tengah-tengah kita dokter sudah mengecam atau memvonis tidak mungkin orang tersebut disembuhkan. Lalu ketika kita berdoa, ada orang yang mendoakan saudara kita itu. Lalu dia sembuh, betul-betul sembuh. Mohon tanya, kita bersuka cita atau kita curiga? Mungkin keluarga bisa bersuka cita. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, mereka bukan bersuka cita atas kesembuhan orang buta ini. Yang mereka lakukan adalah mempertanyakan hal itu, membeberatkan orang buta ini, bahkan menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Itu yang membuat pada waktu Yesus berkata, gembala mereka, siapa yang dimaksud dengan gembala-gembala yang upahan itu? Yesus bukan berbicara mengenai orang-orang yang hidup sebelumnya, tetapi Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang yang menjadi pemimpin orang Yahudi, para Farisi, ahli Taurat tersebut, mungkin juga para imam yang ketika melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka dan ada kebenaran yang bersumber dari Tuhan, justru menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Ini yang dikecam oleh Yesus Kristus. Dan itu membuat ketika dia menghadapi orang ini, dia kemudian berkata, ketika para gembala itu datang, mereka sebenarnya tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka merusak, mereka mencuri, mereka membunuh. Dan Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Ada kontras yang besar sekali. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa hal ini bisa muncul pemikiran atau pemahaman seperti ini? Tentunya yang pertama adalah ini adalah cara pandang Tuhan terhadap gembala-gembala upahan itu.
Sesuatu yang mungkin bagi kita kok bisa begitu serius ya untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita yang di dalam mengikut Yesus, saya percaya ada satu hal yang kita harus pegang sungguh-sungguh. Yaitu pada waktu kita melihat kebenaran, itu seperti apa? Pada waktu kita menilai sesuatu, itu penting atau tidak penting. Pada waktu kita melihat apakah ini adalah sesuatu yang suci atau yang berdosa seperti itu. Apakah hal-hal itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan atau tidak. Kacamata kita seharusnya bukan berdasarkan tradisi. Kacamata kita bukan berdasarkan apa yang kita pandang sendiri sebagai benar dan salah. Atau kacamata kita bukan berdasarkan mayoritas dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan hidup kita berbicara apa. Tetapi yang paling utama adalah apa yang Yesus katakan itu menjadi satu kebenaran yang kita harus lihat. Dan pada waktu Yesus berbicara mengenai gembala-gembala palsu itu atau gembala-gembala upahan itu, bagi Yesus ini adalah hal yang sangat serius sekali. Mungkin bagi kita, ini hanya beda tafsiran. Ini hanya sesuatu yang berkaitan dengan beda denominasi yang ada di dalam gereja. Saya sering kali mengutip kalimat ini beberapa kali lah ya. Saya lupa pernah ngutip di Kebaktian Sore atau tidak. Tetapi dulu ada orang yang sangat membuat saya jengkel sekali kadang-kadang. Ketika orang bertanya kepada saya misalnya, apa yang menjadi ciri dari murid Yesus yang sejati? Mereka ketika tanya itu saya bicara, yang menjadi ciri murid Yesus yang sejati adalah seperti yang Yesus katakan. Mereka adalah orang yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika jawaban ini diberikan kepada mereka, mereka bilang itu adalah remanya orang reform. Rema kami apa? Rema kami adalah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kesuksesan bagi kehidupan kami. Apabila kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkatnya berkali-kali lipat kepada diri kami. Jadi seolah-olah ini hanya perbedaan tafsiran seperti itu. Ini adalah satu perbedaan pengajaran antara denominasi yang dengan denominasi yang lain. Dan kita tidak perlu benturkan hal itu. Tapi yang perlu adalah kita terima saja dua-duanya sebagai satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya pada waktu Yesus berkata, di antara gembala ada gembala yang sejati. Ada gembala yang palsu atau upahan. Itu berarti ketika kita mendengar firman, kita tidak boleh sembarangan di dalam mendengarkan firman. Karena apa? Karena ada gembala palsu dan ketika gembala palsu bekerja, mereka tidak pernah memikirkan kepentingan umat Allah di hadapan Tuhan. Mereka tidak memikirkan keselamatan hidup dari anak-anak Tuhan di dalam kekekalan. Mereka tidak memikirkan apakah anak-anak Tuhan itu akan mengerti kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri. Tahu dari mana? Dari ketika serigala datang. Yesus berkata, domba-domba atau gembala yang palsu akan melarikan diri dari antara serigala itu. Atau mungkin bahkan tidak memikirkan keselamatan dari domba-dombanya. Jadi ini adalah satu peringatan yang keras. Kita harus hati-hati di dalam mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh setiap orang termasuk diri saya yang mengaku sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Karena sekali lagi Yesus sendiri berkata ada gembala yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali berpikir untuk menjadi seorang anak Tuhan, ada cirinya, ada tandanya. Tapi pada waktu kita tanya, apa tanda dari anak Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan? Kita akan ngomong, anak Tuhan yang sejati mendengar firman. Anak Tuhan yang sejati mentaati perkataan Tuhan. Anak Tuhan yang sejati datang dan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu misalnya. Anak yang Tuhan yang sejati yang melayani Tuhan. Anak Tuhan yang sejati menginjili orang untuk membawa orang mengenal Tuhan. Anak Tuhan yang sejati adalah memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Betul enggak? Betul.
Tetapi di sini Tuhan memberikan ada satu syarat lagi yang saya percaya kita akan terlewatkan. Dan syarat itu apa? Anak Tuhan yang sejati mendengar suara gembalanya, tahu mana suara gembalanya, dan tahu mana suara yang bukan bersumber dari gembalanya yang sejati. Dan ketika mereka tahu ini bukan suara dari gembala, mereka ambil keputusan untuk stop dan tidak mengikuti gembala itu. Ini bukan hal yang remeh Bapak Ibu. Yang di dalam zaman kita seringkali pikir enggak masalah lah, yang penting pelangnya gereja semua aman. Saya datang apalagi kalau gereja itu usianya sudah puluhan tahun dan ratusan tahun, jemaatnya banyak, maka itu berarti saya pasti datang ke dalam gereja yang benar. Saya perhatikan ya, di dalam kekristenan ada satu kecondongan. Ketika kita melihat sebuah gereja ada satu gedung resmi, itu sepertinya sebuah legalisir atau sebuah pengakuan kalau gereja ini adalah sungguh-sungguh gereja yang benar. Alkitab bilang gereja yang sejati bukan dilihat dari gedungnya, tetapi gereja yang sejati adalah individu-individu orang yang ada di dalamnya. Lalu siapa individu-individu orang yang di dalamnya? Mereka yang mengerti untuk membedakan mana suara dari gembala yang sejati, mana suara dari gembala yang palsu. Dan ketika mereka tahu, mereka akan stop untuk tidak lagi mendengarkan pengajaran di situ, dan mereka mencari suara gembala yang asli. Makanya di dalam bagian ini Tuhan mengumpamakan seperti domba. Domba itu lucu sekali, punya satu naluri ya mungkin pakai istilah, yang mengetahui dan mengenali dengan baik siapa suara majikannya. Dan orang dulu dan mungkin juga sekarang ya, ketika memelihara domba, mereka akan memberi nama kepada masing-masing dombanya. Dan ketika mereka ingin memanggil dombanya, biasanya bukan dari kandang mereka sendiri. Tetapi di dalam kebiasaan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada kandang yang berisi domba-domba dari berbagai gembala yang ada. Ketika bermalam, mereka masukkan semua dombanya ke dalam kandang itu. Lalu ketika pagi hari mereka ingin pergi membawa dombanya ke padang, maka mereka akan memanggil dombanya. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan siulan dan yang lain-lain. Tetapi dalam bagian ini dia memanggil dengan nama satu persatu dari dombanya. Dan dombanya langsung pergi dan mengikuti gembalanya tersebut. Jadi kalau ada dua gembala yang berbeda memanggil nama domba yang sama, yang pasti adalah dia tidak akan mengikuti suara dari gembala yang palsu. Tapi dia akan mengikuti suara dari gembala yang sejati. Kita harus tahu mana suara Tuhan, mana perkataan yang benar, mana yang tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan menganggap serius anak-anaknya, domba-dombanya di dalam hal ini. Ini berbicara mengenai Yesus adalah gembala yang baik, dan setiap gembala yang baik yang Tuhan percayakan akan membawa umatnya, domba Tuhan, kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Lalu hal yang kedua adalah Yesus menggunakan perumpamaan, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Dan ini adalah satu statement yang khusus ada di bagian ini, dan secara khusus Yesus gunakan untuk diri dia sendiri. Kalau di dalam ayat 1 sampai ayat 6, Yesus tidak berkata bahwa dia adalah pintu, tapi dia adalah gembala, dan setiap gembala yang baik akan masuk menuju kepada kandang melalui pintu itu. Tetapi pintu itu siapa? Yesus tidak bicara siapa pintu itu. Yang pasti adalah orang lain akan membukakan pintu itu bagi gembala-gembala untuk masuk ke dalamnya. Itu sebenarnya di dalam pengertian pertama saya nggak berbicara mengenai apa yang akan dibahas berikut ini. Tapi saya berbicara setiap gembala yang baik akan didengarkan oleh domba-dombanya, dan domba-dombanya tahu membedakan suaranya. Tetapi pada bagian yang kedua ini ketika Yesus bicara, aku pintu ke domba-domba itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jalan menuju ke kandang domba itu bukan satu jalan yang majemuk, yang banyak. Tetapi jalan menuju ke kandang domba itu hanya satu. Dan jalan itu melalui siapa? Kalau Yesus bilang aku adalah pintu menuju domba itu, berarti Yesus adalah jalan itu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan sesuatu yang kita bisa kompromikan. Karena di dalam kondisi kita hari ini, banyak gereja dan orang Kristen berkata seperti ini. Jadi orang Kristen jangan terlalu eksklusif, jangan terlalu rohani. Jangan berpikir bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam iman Kristen. Tetapi kita harus menerima pengajaran dan kepercayaan dari orang-orang yang berbeda dengan diri kita. Karena mereka juga ada kebenaran loh. Mereka juga menyembah Allah loh yang sejati. Dan mereka juga ingin untuk diselamatkan. Cuma jalannya beda. Caranya beda seperti itu. Makanya kita nggak boleh menghakimi mereka. Dan kita nggak boleh mengatakan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan yang kita perlu pertimbangkan baik-baik. Ketika kita mendengar Yesus satu-satunya jalan itu. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada domba itu. Atau masuk ke dalam kerajaan Allah seperti itu. Pertanyaan adalah, ini kalimat dari mulut Dawis? Atau ini kalimat dari mulut Tuhan Yesus? Ini kalimat dari para rasul yang melayani, atau ini adalah kalimat yang mereka dengar dari Yesus sendiri, lalu mereka kabarkan kepada semua manusia sampai ke ujung bumi. Ini dua hal yang beda. Kalau itu adalah kalimat dari saya sendiri, itu adalah kalimat dari para rasul sendiri, maka kita berhak untuk mengatakan itu subjektivitas dirimu. Itu sesuatu yang kamu sendiri pandang sebagai kebenaran. Tapi realitanya enggak seperti itu. Makanya kita tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau itu adalah kalimat yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Lalu kita yang mengikuti Yesus mengatakan, saya percaya bahwa Yesus mengatakan itu dan itu adalah kebenaran. Lalu kemudian kita bagikan kepada semua orang bahwa jalan itu hanya melalui Yesus Kristus. Mohon tanya, itu salah atau benar? Kalau salah, siapa yang salah? Gerejanya, pendetanya, atau Yesus Kristus? Kalau Bapak Ibu bilang apa yang dikabarkan itu adalah sesuatu yang salah, sedangkan Yesus yang mengeluarkan kalimat itu pertama kali, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara sudah menolak Yesus Kristus. Yesus bilang, aku adalah pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke domba itu atau masuk ke dalam domba itu tanpa melalui aku. Ini sebenarnya bukan statement yang baru muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari Yohanes pasal 1, Yesus pernah menggambarkan atau mengatakan, aku adalah tangga itu. Yakub lari dari saudaranya. Pada waktu dia lari, dia lelah, dia tertidur di satu tempat. Lalu dia bermimpi ada tangga yang menghubungkan tempat dia tidur, membaringkan kepala itu ke langit. Dan dia melihat malaikat naik turun dari tangga tersebut menuju ke langit dan ke bumi. Lalu Yesus menggunakan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu untuk mengatakan, aku adalah tangga itu sendiri. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa dari pelayanan yang aku kerjakan. Apa maksudnya Yesus berkata, aku adalah tangga itu yang menghubungkan bumi dengan sorga. Secara nggak langsung Yesus mengatakan, aku adalah jalan itu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Rasul Yohanes mengerti persis apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan dengan begitu eksplisit sekali. Kalau orang ingin datang kepada Bapa, caranya adalah bukan melalui Islam, bukan melalui Buddha, bukan melalui Hinduisme, bukan melalui cara kita beribadah menurut apa yang kita sendiri pandang benar. Tetapi Yesus berkata, caranya adalah satu, yaitu hanya melalui aku. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab di dalam Injil Yohanes dan juga Injil yang lain begitu konsisten sekali berkata, Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan, Yesus mengklaim dirinya sendiri adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. Di luar itu artinya apa? Di luar itu artinya tidak ada kemungkinan seorang pun yang bisa diterima oleh Bapa atau Allah yang suci dalam hidup dia. Tapi sayangnya adalah ketika kita datang untuk mendengarkan firman, Yesus berkata,
ada gembala palsu, ada gembala upahan di dalam gereja. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang yang memberitakan firman, ada orang yang memberitakan tentang Yesus mungkin, ada orang yang mengajak bersama-sama duduk untuk mengikuti perjamuan kudus, tapi dirinya sendiri belum pernah masuk ke dalam kandang domba dan belum pernah mengenal Yesus Kristus dalam hidupnya. Ini adalah kecelakaan. Kita bersyukur sekali di GRI ada satu ketegasan dari Pak Tong dan juga dari Dewan Konsistori di dalam hal ini. Pada waktu mereka menyusun tata laksana gereja, khususnya berkaitan dengan siapa yang bisa dipekerjakan untuk menggembalakan gereja sebagai pendeta atau vikaris di dalam GRI. Maka mereka membuat persyaratan. Misalnya satu adalah yang paling penting, dia adalah orang yang sudah lahir baru. Kok lahir baru? Maksudnya apa lahir baru? Dia memiliki kehidupan yang baru. Maksud memiliki kehidupan yang baru apa? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal 3, di situ dikatakan hanya mereka yang sudah dilahir barukan yang baru bisa melihat kerajaan Allah atau masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan masing-masing orang berdasarkan kasih karunia kedaulatan Tuhan sendiri. Tapi kalau kita bandingkan dengan pengajaran dari Yesus yang lain, maka kita mengerti satu hal, siapa yang dilahir barukan itu? Apa maksudnya? Itu adalah istilah lain dari orang yang datang kepada Kristus dan masuk ke dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi pada waktu di dalam kalimat itu poin pertama, apa yang menjadi syarat seorang hamba Tuhan? Syaratnya adalah mereka adalah orang yang sudah lahir baru. Apa yang dimaksudkan dengan lahir baru? Mereka adalah orang yang sudah bertemu dengan Kristus secara pribadi di dalam kehidupannya. Tetapi ada bagian lain yang juga sangat serius sekali di dalam gereja kita. Hal yang saya lihat jarang ditemukan di dalam gereja yang lain. Yaitu apa? Di dalam gereja kita betul-betul menjaga kesucian dari gembala. Ada beberapa kasus di dalam gereja kita di mana orang-orang yang melayani jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam perzinahan seperti itu. Lalu pada waktu hal itu terjadi, saya pengen tahu Pak Tong menghadapi seperti apa. Lalu saya komparasi dengan beberapa kesaksian dari para pelayan dari gereja lain. Bagaimana mereka menghadapinya. Di gereja lain ketika ada hamba Tuhan yang jatuh di dalam perzinahan misalnya. Kadang-kadang didiamkan. Bahkan masih tetap boleh mengkhotbahkan firman di mimbar. Sedangkan kesaksian hidup mereka tidak menjadi satu berkat bagi jemaat. Jemaat jadi seperti apa? Itu melihat pemimpinnya jadi seperti apa. Mohon tanya, kalau pemimpinnya punya 2 istri, jemaat boleh punya 2 istri enggak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kira itu sangat misleading ya. Sangat-sangat membuat orang itu salah mengerti kekristenan. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam sinode, saya cukup kagum dan juga gentar seperti itu. Karena begitu tegas sekali. Pak Tong akan ngomong, keluarkan orang itu. Dia nggak boleh lagi melayani di GRI. Karena apa? Dia tidak bertobat dari dosanya. Ada hal seperti ini yang dibangun. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai siapa gembala yang sejati itu. Mereka adalah orang yang harus melalui pintu juga. Pintunya siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan hanya jemaat yang datang melalui pintu itu. Tetapi gembala sendiri harus datang dan melalui satu-satunya pintu itu. Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bisakah Tuhan menggunakan orang yang tidak percaya untuk membawa orang kepada Kristus? Ada kemungkinan bisa. Filipi bicara seperti itu. Ada orang-orang yang mengabarkan Injil, mereka bukan dari orang yang percaya, tapi dengan satu motivasi supaya Paulus makin sulit di dalam penjara. Tetapi Paulus bilang, gak apa-apa, yang penting mereka mengabarkan Injil Tuhan. Kalau gitu bolehkah gereja juga memiliki orang seperti ini? Saya percaya kalimat Yesus mengatakan tidak boleh seperti itu. Gembala yang baik harus mengenal Yesus. Harus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran
dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang lain yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Ini yang menjadi satu pengajaran yang dikabarkan. Dengan begitu baru gembala yang baik bisa membawa jemaat untuk datang kepada Kristus. Mengerti perkataan Kristus dan mengerti suara dari gembala agung kita tersebut di dalam kehidupan kita. Jadi di sini Yesus bicara, aku adalah pintu itu. Di luar dari Yesus Kristus, tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu itu. Tetapi pada waktu Yesus berbicara mengenai aku adalah pintu itu, kadang-kadang kita berpikir bahwa kehidupan Kristen sebagai domba cukup memiliki iman kepada Yesus. Saya percaya Yesus, cukup. Saya melayani gereja, itu lebih cukup lagi. Saya ikuti pelayanan doa, itu lebih baik lagi. Kalau ada kegiatan-kegiatan khusus keagamaan KKR misalnya, saya terlibat di dalamnya, itu lebih luar biasa sekali. Jadi pada waktu kita mengikut Yesus, apa yang kita lakukan? Kita hanya mengikuti sebagai seorang yang ada list keharusan untuk dikerjakan dan kita contang satu persatu. Saya sudah lakukan ini belum? Saya sudah lakukan ini dan itu belum. Kalau sudah berarti saya adalah orang Kristen yang baik. Tapi di dalam bagian ini ada satu hal yang harusnya kita betul-betul perhatikan. Ketika Yesus berbicara mengenai domba, ada satu hal yang Yesus ingin kita ketahui ya. Saya mengajak kita sama-sama baca, yaitu dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke. Siapa domba yang baik? Domba yang benar, domba yang sejati. Yesus katakan adalah orang yang diberi kesempatan untuk menikmati keindahan relasi yang ada di antara Bapa dengan Yesus Kristus. Saya ulangi ya. Seorang domba yang sejati adalah orang yang diberikan satu anugerah dalam hidupnya untuk bisa turut menikmati keindahan relasi yang ada di antara Bapa dengan Yesus Kristus. Aplikasinya gimana? Aplikasinya gini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kalau saya tanya, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Mungkin bagi anak-anak kecil yang baru dibaptis baru berapa bulan atau berapa tahun. Tapi yang senior sudah berapa tahun? 50 tahun? Mungkin ada. 60? Mungkin ada. Tapi pertanyaan yang saya mau ajukan adalah seperti ini. Sudahkah saudara mengenal siapa Yesus Kristus? Sudahkah kita mengenal siapa Yesus Kristus? Oh sudah, maksudnya apa mengenal? Saya percaya kok dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu. Semua orang Kristen pasti tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat diri dia. Tapi yang saya tanyakan, sudahkah engkau mengenal siapa Yesus Kristus? Maksudnya bagaimana? Ya mengenal dia adalah pribadi yang sanggup memelihara hidupmu. Dia adalah pribadi yang maha bijaksana dan menentukan nasib hidupmu. Dan ketika dia menentukan nasib hidupmu, pasti itu adalah hal yang paling bijak untuk diri kita. Pada waktu kita ada di dalam kekhawatiran, kita tahu kita bisa sepenuhnya bersandar kepada Kristus. Ada orang yang pernah berkata seperti ini pada saya, Pak, kalau kita dalam kondisi baik-baik, ini sesuatu yang saya renungkan juga ya. Kita merasa firman itu begitu banyak dalam diri kita. Tetapi pada waktu kita sakit, heran loh, firman itu bisa hilang dari pikiran kita dan hati kita. Saya tadi pagi merenungkan, orang Kristen ya, apa yang membedakan kita dari orang-orang dunia? Kalau kita adalah orang yang dikatakan orang beriman, mereka juga adalah orang beriman. Yang membedakan kita itu apakah dikala kita ada di dalam kondisi yang baik atau justru di dalam pergumulan hidup. Saya mengerti satu hal, kalau kita ada di dalam kondisi yang baik, semua orang yang ada di dalam kondisi baik pasti bisa menyatakan dia memiliki firman, dia memiliki iman, dan dia adalah orang yang baik dan punya kekuatan. Tetapi kalau itu menjadi dasar,
Bagaimana dengan iman kepercayaan yang lain? Mereka juga sama kok. Lalu yang membedakan kita apa? Yaitu dikala kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesulitan, ada di posisi yang rendah, yang bisa berupa sakit, bisa berupa kekecewaan, bisa berupa masalah ekonomi, dan semua hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu terjadi, kita baru tahu sebenarnya kita mengenal Yesus atau tidak. Kenapa kita khawatir? Kenapa pada waktu sakit kita mendadak menghilang dari peredaran? Seolah-olah kita harus melindungi diri kita dari semua ancaman virus yang ada misalnya. Saya nggak ngomong kita nggak boleh bijaksana ya. Tapi ini seringkali kita alami. Yang saya pengen tahu adalah, saya pikirkan cuma satu. Mungkin kita belum mengenal siapa Yesus Kristus dengan benar dalam hidup kita. Tetapi ini bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Pengenalan itu butuh waktu, butuh berjalan bersama. Maksudnya adalah pada waktu kita ada di dalam pergumulan, bukan hanya dalam kondisi baik ya. Pada waktu kita ada dalam pergumulan, seolah-olah depan itu begitu gelap. Kita tidak tahu apa yang kita akan alami di dalam nasib hidup kita. Lalu pada waktu itu ada firman Tuhan dan kita tahu misalnya, jangan khawatir, percaya kepada Kristus misalnya. Dia memelihara hidupmu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, belajar nggak pegang ayat itu? Belajar nggak menghibur diri dengan ayat itu? Apalagi ada kalimat Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan pencobaan yang engkau alami bukan sesuatu yang melebihi kemampuanmu. Atau kita akan berkata, Tuhan terlalu berat. Saya nggak sanggup deh Tuhan. Tetap saya nggak sanggup. Engkau memberi pencobaan yang terlalu berat bagi saya. Maka saya mundur. Atau saya berusaha berpegang pada kalimat itu. Saya berusaha menjalankan kalimat itu untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Kristus. Ini butuh iman. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Karena Tuhan seringkali menaruh kita di dalam satu posisi seperti di tepi jurang. Kita mau melangkah atau tidak. Di dalam film Chinese kadang lucu ada suka supranatural, kemampuan hebat-hebat seperti itu. Ilmu meringankan tubuh dan yang lain-lain. Satu hari mereka datang ke satu bukit. Lalu lihat itu jurang yang dalam sekali, tidak ada ujungnya. Tapi perjalanan mereka menuju ke tempat gunung di seberang yang ada goanya kayak gitu. Lalu ketika mereka tiba di situ mereka semua bingung. Kami harus bagaimana? Untuk menyeberang ke situ, kita nggak bisa menyeberang, nggak ada jembatan, nggak ada tali dan semuanya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada orang datang sebelah mereka, lalu lompat saja masuk ke dalam jurang itu. Seolah-olah jatuh, tapi begitu dia lompat jatuh dalam jurang, dia langsung seperti terbang langsung masuk ke dalam gua di seberangnya. Kalau itu adalah bapak ibu yang berdiri di sebelahnya, lompat enggak? Dan di cerita itu mereka lompat semua. Tapi seringkali Tuhan taruh kita di tepi jurang seperti itu. Kita mau belajar pegang firman Tuhan atau tidak. Selama kita tidak mau lakukan itu, saya yakin kita tidak akan bertumbuh di dalam iman. Dan kita tidak akan mengenal siapakah Yesus Kristus. Itu butuh pengorbanan, itu butuh ketekunan, butuh disiplin, butuh keberanian untuk berpegang pada perkataan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang gelap dan tidak tahu arah. Saya sangat bersyukur sekali ada firman. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Kenapa kaki? Karena tanpa kita melangkah, kita nggak akan melihat terang yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perlu nggak mengenal Yesus? Perlu sekali. Kenapa harus mengenal? Karena dia satu pribadi. Dia bukan cuma hukum alam, tapi dia satu pribadi yang punya kehendak, punya keinginan, punya rasa sedih, sukacita, senang atau gembira seperti itu. Bisa marah. Dan setiap anak Tuhan harus tahu siapa Tuannya, Yesus Kristus. Apa yang menjadi kehendaknya. Dan ketika kita berjalan, kita betul-betul berjalan menuruti suara gembala kita atau tidak. Mengenal Yesus, saya harap ini menjadi
salah satu yang Tuhan saudara kejar di dalam hidup ini ya. Jangan lihat hidup Kristen hanya sebagai checklist saja. Jangan menilai orang Kristen yang lain hanya sekedar dari apa yang mereka lakukan saja. Tapi coba lihat dari apa atau yang terjadi di dalam kehidupan mereka saja. Tapi coba lihat pergumulan mereka, coba lihat iman mereka, coba lihat keberanian mereka untuk berpegang kepada perkataan Tuhan walaupun seolah-olah tidak ada harapan untuk perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Ini namanya iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menjamin setiap anaknya di dalam genggaman tangannya. Dan ini bukan bicara mengenai satu kebenaran yang universal untuk semua orang. Tetapi Tuhan ingin membangun relasi antara yang Tuhan dengan pribadi masing-masing kita. Dan masing-masing kita punya jalan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan tahu apa yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita betul-betul ada gembala yang sejati itu. Dan kita mendengarkan perkataan Tuhan. Yang menjaga kita itu bukan diri kita. Yang menahan kita untuk setia sampai akhir bukan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan menjanjikan Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita mengerti ini, saya yakin di dalam kehidupan kita ada damai, ada ketenangan, ada kestabilan di dalam kita berjalan. Karena kita tahu yang memegang kita itu bukan diri kita yang berusaha sekuat tenaga memegang kepada Tuhan. Tetapi yang menjamin kita adalah tangan Tuhan sendiri yang memegang kita untuk melalui setiap jalan yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita. Makanya relasi kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Dan satu hal terakhir adalah pada waktu kita mengikuti suara gembala, maka tadi saya sudah kutip di awal ya, di ayat yang 10. Pencuri merusak, menghancurkan. Tetapi setiap orang yang mengikuti Yesus, dia akan mempunyai hidup, tetapi bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang bisa melihat dan terberkati oleh kita di dalam semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir seperti ini ya. Oh, tanggung jawab orang Kristen itu adalah menyaksikan Kristus. Karena itu bagian dari kerjaan saya adalah memberitakan Injil. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan pendeta saja. Tapi semua orang Kristen harus lakukan itu. Maka saya lakukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu hal yang kita mungkin lupa. Orang melihat Kristus itu bukan dari pemberitaan kita saja. Tapi jangan-jangan ketika mereka mendengar pemberitaan kita, mereka bahkan tidak mau mempertimbangkan apa yang kita katakan itu benar atau salah. Kenapa? Karena mereka melihat hidup kita tidak berkelimpahan. Maksud kelimpahan apa? Ada seorang pendeta yang bicara seperti ini. Saya ketika melayani satu tempat, ada seorang ibu menghampiri saya. Lalu ibu itu berkata, Pak Pendeta, saya ingin menceritakan satu kisah yang benar-benar terjadi. Apa itu? Ibu ini bilang, saya punya seorang teman perempuan. Dia adalah orang Kristen yang sangat mengenal Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Dan suatu hari dia mengalami sakit, dan sakit itu adalah sakit kanker. Pada waktu dokter merawat dia harus ada di rumah sakit, mungkin menjalani kemoterapi atau sinar seperti itu. Dan pada waktu dia mengalami itu, rata-rata orang yang saya temui, mau Kristen dan bukan Kristen, selalu mengeluh yang namanya kemo itu menyakitkan sekali. Kadang-kadang membuat tubuh itu begitu lemah dan tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi ibu ini ketika dikontrol oleh suster itu mencatat satu hal. Ketika dia memandang ibu ini dan mengobservasi ibu ini, dia catat rasa sukacita yang tidak normal. Dalam pengertian apa? Bukan sesuatu pujian tapi kritisi. Mungkin pikirnya syarafnya sudah kacau, maka dia bergembira seharusnya dia tidak bergembira. Mungkin kayak kalau dikasih morfin kayak gitu, orang sudah sakit bagaimanapun, tetapi dia merasa fly, happy, senang-senang kayak gitu. Dia bilang
sukacita yang tidak normal. Tapi pasien ini ngomong kayak gini, begitu saya tahu dia mencap saya seperti itu, maka mulai dari detik itu, itulah yang menjadi tujuan saya. Hidup saya, yaitu apa? Supaya orang-orang yang bukan Kristen dan Kristen ketika melihat saya, mereka tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan saya ingin orang berkata, saya bukan orang yang normal di dalam tanda kutip. Apa sebabnya? Karena dia punya kelimpahan. Dia ngerti Kristus. Dia mengerti juru selamatnya. Dan itu membuat hidup dia sungguh-sungguh dipenuhi dengan segala berkat rohani dan kelimpahan hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kalau kita bilang percaya Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Dia sanggup menolong hidupmu. Tapi kita hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana kalau kita bicara Yesus adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Tapi kita melihat orang yang dalam kesulitan depan kita, kita sama sekali gak tergerak untuk menolong mereka. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, sepertinya melayani Tuhan, tapi kita merasa bahwa hidup kita begitu menderita, begitu sulit, penuh dengan beban berat. Sampai akhirnya saya berusaha berjuang setengah mati untuk melayani Tuhan. Dan seolah-olah gak ada satu kebahagiaan di dalam pelayanan. Kita ngomong kita sedang datang menyembah Allah yang sejati di hari Minggu. Tapi kita datang dengan cemberut, tidak ada senyum sama sekali. Dan tidak ada sukacita dan kebahagiaan sama sekali. Kira-kira orang yang tidak mengenal Tuhan ketika melihat hidup kita seperti ini. Kita boleh ngomong Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan juru selamat bagi manusia. Mereka tertarik enggak? Saya yakin mereka tidak akan tertarik. Tanpa perlu mempertimbangkan itu pernyataan yang benar atau tidak. Mereka sudah ngomong, lihat hidupmu saja. Lihat mukamu saja, saya sudah gak tertarik untuk jadi orang Kristen. Karena gak ada kelimpahan sama sekali. Saya bersyukur sekali Pak Tong itu pernah kasih ilustrasi kayak gini ya. Orang Kristen ketika melayani, itu seperti air ini. Kita seringkali membayangkan pelayanan itu adalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya, lalu kita bolong di sini, lalu kita membagikan berkat itu kepada orang lain. Kalau kita berpikir cara melayani Tuhan dan menghidupi kehidupan Kristen adalah seperti ini, saya yakin suatu hari kita akan putus asa, kita akan kekeringan, dan kita akan ada di dalam kondisi yang sangat-sangat kering. Karena setiap kali isi bocor, nggak ada reservoirnya. Tapi Pak Tong bilang kayak gini, kalau kita ingin melayani Tuhan, terlebih dahulu kita harus diisi kebenaran Tuhan, terlebih dahulu kita harus diisi dengan karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Dan ketika kita mengisi diri kita terus dengan hal itu, dan hal itu penuh dan bahkan meluber, luberan inilah yang membuat kita melayani Tuhan. Ini namanya hidup yang berkelimpahan. Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah punya hidup belum di dalam Kristus? Kita mengenal enggak Yesus itu siapa? Dan adakah kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang mengalir dalam hidup kita, untuk memberkati orang lain. Tuhan bilang aku adalah gembala dan aku adalah pintu menuju kepada domba-dombaku. Dan yang tadi saya katakan itu adalah ciri dari domba yang mendengarkan suara dari gembalanya. Kiranya Tuhan berkati kita ya.